Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tasya Sabila dengan PM 24351031. Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas pemrograman web, yang dimana tugasnya adalah membaca buku pemrograman web, yaitu bab 13. Bab 13 berjudul Performance Optimization dan Rendering. Yang pertama ada rendering strategis, yaitu memilih media tempur. Dalam sektor web modern, keputusan paling fundamental yang mempengaruhi performa adalah di mana dan kapan HTML dibuat. Strategi default dari single page application seperti Redis adalah client-side rendering. Dalam CSR, server hanya mengirimkan halaman HTML kosong yang berisi satu tag dan sebuah file JavaScript raksasa. Browser pengguna kemudian harus mengunduh JS tersebut, mengeksekusinya, mengambil data dari API, dan baru kemudian menyusun tampilan. Kelebihannya adalah navigasi antar halaman sangat cepat setelah load awal, namun kekurangannya sangat fatal untuk SEO dan performa awal. Pengguna melihat layar putih selama beberapa detik dan robot mesin mencari sering kali kesulitan mengindeks konten yang belum ada di HTML awal. Ini seperti membeli perabot IKEA paket ringkas, tapi kamu harus merakitnya sendiri di rumah sebelum bisa dipakai. Sebagai antitesis dari CSR, kita memiliki server-side rendering, metode tradisional yang dihidupkan kembali oleh framework modern seperti Next.js dalam SSR. Setiap kali pengguna meminta halaman, server akan melakukan semua kerja keras, mengambil data dari database, render komponen rect menjadi string HTML utuh, dan mengirimkannya ke browser. Pengguna langsung melihat konten penuh segera setelah HTML tiba, tanpa perlu menunggu JavaScript selesai diunduh. Ini memberikan nilai first contentful paint yang sangat baik dan SEO yang sempurna. Namun SSR membebani server karena harus memproses setiap request secara real time, yang bisa menyebabkan time to first byte menjadi lambat jika server atau database sedang sibuk. Ini seperti memesan makanan di restoran, kamu duduk manis tapi koki di dapur bisa kewalahan jika pesanan membludak. Di tengah-tengah kedua ekstrem tersebut terdapat static site generation. SSG adalah teknik di mana halaman HTML dibangun hanya satu kali di mesin developer atau server CI atau CD. Lalu hasilnya disimpan sebagai file statis yang siap saji. Ketika pengguna mengakses web, file HTML ini dikirim langsung dari CDN yang super cepat, tanpa ada proses komputasi apapun di server. SSG adalah juara performa mutlak karena tidak ada database query atau rendering yang terjadi saat runtime. Namun, kelemahannya adalah data bisa menjadi usang jika kamu mengubah harga produk di database. Halaman produk tersebut tidak akan berubah sampai kamu melakukan build ulang dan deploy ulang seluruh situs. SSG sangat cocok untuk blog dokumentasi atau halaman marketing yang jarang berubah. Untuk mengatasi kelemahan data usang pada SSG, muncullah inovasi hibrida bernama Incremental Static Regeneration. ISR memungkinkan kita memperbarui halaman statis di latar belakang tanpa perlu build ulang seluruh situs. Kamu bisa mengatur agar halaman produk kedaluarsa setiap 60 detik. Jika ada pengguna yang mengakses halaman setelah 60 detik, dia akan melihat versi lama. Tapi di balik layar, server akan menggenerate versi baru untuk pengguna berikutnya. Ini memberikan kecepatan SSG dengan kesegaran data yang hampir setara SSR. Memilih strategi yang tepat bukanlah soal mana yang baik, tapi soal mencocokkan karakteristik kontenmu dengan metode pengiriman yang paling efisien. Arsitek yang cerdas bahkan bisa mencapai strategi ini dalam satu aplikasi. Halaman beranda pakai SSG, halaman dashboard pakai CSR, dan halaman detail produk pakai ISR. Terakhir, konsep sedang naik daun adalah streaming SSR dan rig server komponen. Teknologi ini memungkinkan server untuk mengirimkan HTML dalam potongan-potongan segera setelah siap, tanpa harus menunggu seluruh halaman selesai dirender. Misalnya, header dan sidebar dikirim duluan, sementara bagian konten utama yang berat masih diproses. Ini memecahkan masalah TFB lambat pada SSR tradisional. RSC bahkan melangkah lebih jauh dengan memungkinkan komponen tersebut dirender hanya di server dan tidak pernah mengirimkan kode JavaScript ke klien, yang secara drastis mengurangi ukuran bundle yang harus diunduh pengguna. Evolusi strategi rendering ini membuktikan bahwa pencarian akan kecepatan adalah perjalanan tanpa akhir yang terus mendorong batas kemampuan teknologi web. Yang kedua ada Core Web Vitals, rapor kesehatan web. Dulu, mengukur kecepatan website adalah hal yang subjektif dan membingungkan. Apakah cepat berarti server merespon cepat, atau gambar muncul cepat, atau bisa diklik cepat? Untuk standarisasi ini, Google memperkenalkan Code Web Vitals,
serangkaian metrik yang berfokus pada pengalaman pengguna nyata, bukan sekedar angka teknis server. Metrik pertama adalah large contentful paint yang mengukur kecepatan pemuatan. LCP menghitung waktu sejak halaman mulai dibuat hingga elemen konten terbesar selesai dirender di layar. Google menetapkan standar bahwa LCP yang baik harus di bawah 2,5 detik. Jika LCP melambat, biasanya penyebabnya adalah gambar yang belum dioptimasi, server yang lambat merespon, atau JavaScript yang memblokir rendering. Metrik kedua berfokus pada interaktivitas, yaitu interaction to next pane, yang baru saja menggantikan first input delay. INP mengukur seberapa responsif halaman terhadap input pengguna. Pernahkah kamu mengklik tombol menu di HP tapi tidak terjadi apa-apa selama beberapa detik karena browser sedang macet memproses sesuatu? Itu adalah INP yang buruk. INP mengukur latensi terburuk dari semua interaksi. Selama keuntungan pengguna, nilai INP yang baik harus di bawah 209 detik. Penyebab utama INP buruk adalah tugas JavaScript yang berat dan panjang. Di main thread yang memblokir browser untuk merespon input. Solusinya adalah memecah tugas berat menjadi potongan-potongan kecil atau memindahkannya ke web worker. Metrik ketiga mengukur stabilitas visual, yaitu cumulative layout shift. Ini adalah metrik yang paling sering membuat pengguna frustasi. Bayangkan kamu sedang membaca artikel, tiba-tiba sebuah iklan muncul di bagian atas dan mendorong seluruh teks ke bawah, membuatmu kehilangan baris yang sedang dibaca. Atau lebih parah, kamu mau mengklik tombol cancel, tapi karena layout bergeser, kamu malah mengklik tombol buy. CLS menghitung total skor pergeseran terduga yang terjadi selama halaman dibuka. Skor CLS yang baik harus di bawah 0,1. Penyebab paling umum CLS adalah gambar atau iklan yang tidak memiliki atribut dimensi yang jelas di HTML, sehingga browser tidak bisa menyediakan ruang kosong sebelum gambarnya selesai diunduh. Selain tiga pilar utama tersebut, ada metrik pendukung lain yang tak kalah penting untuk diagnosis, seperti time to first byte dan first contentful paint. TTFB mengukur seberapa cepat servermu bangun tidur dan mengirim byte pertama data. Jika TTFB lambat, tidak peduli seberapa canggih optimasi frontendmu, situsmu akan tetap terasa lambat karena browser hanya menunggu kosong. FCP mengukur kapan pixel pertama konten apapun muncul di layar. FCP memberikan umpan balik psikologis kepada pengguna bahwa sesuatu sedang terjadi, mengurangi kemungkinan mereka menutup laptop karena mengira situs merusak. Hal untuk mengukur metrik ini sangat beragam, mulai dari link, like host, di Chrome Dev Tools atau pengujian laboratorium, hingga Google Search Console dan PageSpeed Insight untuk melihat data pengguna nyata. Perbedaan antara lab data dan file data yang sangat krusial. Lab data dilakukan di komputer developermu dengan koneksi internet stabil, sedangkan file data dikumpulkan dari jutaan pengguna Chrome asli dengan berbagai kondisi perangkat dan jaringan. Jangan pernah merasa aman hanya karena skor like pasmu 100 hijau semua. Padahal data lapangan menunjukkan bahwa pengguna di pedesaan dengan sinyal 3G mengalami LCP 10 detik. Optimasi performa harus selalu berbasis pada data pengguna nyata, bukan asumsi ideal. Yang ketiga ada code splitting dan bundling, diet ketat JavaScript. Masalah terbesar aplikasi web modern adalah obesitas JavaScript. Kita cenderung mengimpor library raksasa hanya untuk menggunakan satu fungsi kecil, atau membuat kode untuk halaman admin padahal pengguna hanya membuka halaman beranda. Secara default, alat bundler seperti Webpack atau FAT akan membungkus seluruh kode aplikasimu menjadi satu file raksasa. Jika file ini berukuran 5 MB, pengguna harus mengunduh 5 MB tersebut sebelum bisa melihat apa-apa. Kode splitting adalah teknik memecah bundle raksasa ini menjadi potongan-potongan kecil yang hanya dibuat saat dibutuhkan. Dengan kode splitting, pengguna yang buka beranda hanya akan mengunduh kode untuk beranda, membuat load time menjadi instan. Implementasi paling umum dari code splitting adalah route-based splitting. Kita bisa menggunakan rect lazy dan suspense untuk membungkus komponen halaman. Alih-alih mengimpor komponen secara statis di atas file, kita mengimpornya secara dinamis. Saat pengguna menavigasi ke rute about, barulah browser mengirim request untuk mengunduh about.chunk.js. Selama proses pengunduhan, kita bisa menampilkan loading spinner atau skeleton UI. Ini secara drastis mengurangi initial bundle size. Metrik yang berkorelasi langsung dengan tingkat konversi pengguna. Semakin kecil bundle awal, semakin cepat pengguna bisa mulai berinteraksi. Selain memecah per halaman, kita juga bisa memecah per fitur atau interaksi. Bayangkan sebuah tombol open modal yang memunculkan editor teks yang berat. Jika editor teks tersebut diimpor secara biasa, kode beratnya akan
dimuat di awal. Meskipun pengguna tidak pernah mengklik tombol tersebut, dengan dynamic import kita bisa menunda penguatan kode editor sampai saat tombol benar-benar diklik. Teknik ini disebut lazy loading JavaScript. Ini sangat efektif untuk fitur yang jarang dipakai atau tersembunyi di balik interaksi pengguna, menjaga mentor tetap ringan untuk rendering konten utama yang kritikal. Teknik pendamping yang tak kalah penting adalah tree shaking. Istilah ini menganalogikan aplikasi kita sebagai pohon. Jika kita mengguncangkannya dengan keras, bundler mati. Pada Tuhan, bundler modern mampu melakukan analisis statis pada kode untuk mendeteksi fungsi atau variabel yang diekspor tapi tidak pernah diimpor dimanapun. Kode mati ini kemudian dibuang dari bundle akhir. Namun, tree shaking hanya bekerja efektif jika kita menggunakan sintaks Xmodules. Jika kita menggunakan library lama yang menggunakan Commons.js, penulis seringkali gagal mendeteksi bagian mana yang tidak terpakai dan akhirnya menyerahkan seluruh library tersebut. Oleh karena itu, pemilihan library yang mendukung ESM dan side effect free sangat krusial untuk menjaga kelangsungan aplikasi. Kita juga harus berhati-hati dengan aplikasi dependensi. Seringkali dua library berbeda yang kita gunakan sama-sama bergantung pada library utilitas yang sama, tapi dengan versi yang sedikit berbeda. Akibatnya, benar-benar mungkin menggunakan dua versi loadas di dalam bundle akhir, memboroskan ruang. Alat analisis seperti Webpack Bundle Analyzer atau Source Map Explorer sangat wajib digunakan secara berkala. Alat ini memvisualisasikan isi bundlemu dalam bentuk kotak-kotak. Kamu akan sering terkejut menemukan bahwa separuh ukuran aplikasimu ternyata dimakan oleh satu library icon yang kamu import secara salah. Audit rutin ini adalah bagian dari kebersihan digital yang harus dijaga oleh setiap arsitek frontend. Yang keempat ada caching strategis, seni menyimpan kenangan. Sebaik-baiknya otomatis kode request jaringan tetaplah operasi yang paling lambat. Strategi terbaik untuk mempercepat request adalah dengan tidak melakukannya sama sekali. Disinilah caching berperan. Lapisan pertahanan pertama adalah browser cache. Melalui header cache control, server bisa memberitahu browser simpan file log PNG ini selama 1 tahun, jangan minta lagi ke server. Untuk file JavaScript dan CSS, kita biasanya menggunakan teknik fingerprinting. Ini memungkinkan kita menyetel waktu cache selamanya. Jika kita merilis versi baru aplikasi, nama filenya akan berubah, sehingga browser otomatis mengunduh file baru dan tetap menyimpan file lama yang tidak berubah. Dari ini disebut cache busting. Lapisan kedua adalah CDN, adalah jaringan server yang tersebar di seluruh dunia. Jika server aslimu ada di Jakarta dan pengguna ada di London, atau jaringan bisa mencapai ratusan milidetik dengan CDN flash statis disalin ke server Edge di London. Pengguna London akan mengunduh file dari server London terdekat dengan latensi super rendah. CDN tidak hanya mempercepat pengiriman aset, tapi juga mengurangi beban server aslimu secara drastis karena mayoritas request ditangani oleh CDN. Konfigurasi CDN yang tepat termasuk aturan invalidation saat deploy adalah skill wajib infrastruktur. Untuk data API yang dinamis, kita bisa menggunakan strategi stale revalid yang sudah dibahas di bab manajemen state, namun kali ini diterapkan di level HTTP cache. Ini menginstruksikan CDN untuk melayani konten lama yang masih ada di cache, sambil secara diam-diam mengambil konten baru dari server di latar belakang. Pengguna mendapatkan respon instan dari cache CDN dan cache tersebut terbaru untuk pengguna berikutnya. Ini adalah teknik yang sangat ampuh untuk API publik yang datanya tidak harus real time detik per detik seperti feed berita atau daftar produk. Di sisi aplikasi klien, kita juga bisa menerapkan service worker untuk caching tingkat lanjut yang merupakan fondasi dari PWA. Service worker adalah script proxy yang berjalan di browser. Di antara aplikasi web dan jaringan internet, kita bisa memprogram service worker untuk mencegat request jaringan dan melayaninya dari cache lokal. Memungkinkan aplikasi berjalan offline total. Strategi caching server worker sangat fleksibel. Kita bisa memilih cache first, network first, kalau offline, network first, atau strategi lainnya sesuai kebutuhan kritikalitas data. Di sisi aplikasi klien, kita juga bisa menerapkan service worker untuk caching tingkat lanjut yang merupakan fondasi dari PWA. Service worker adalah script proxy yang berjalan di browser. Di antara aplikasi web dan jaringan internet, kita bisa memprogram service worker untuk mencegat request jaringan dan melayaninya dari cache lokal. Memungkinkan aplikasi berjalan offline total. Strategi caching di service worker sangat fleksibel. Kita bisa memilih cache first, network first, namun atau strategi lainnya sesuai kebutuhan kritikal Anda. Namun, caching memiliki satu kritikal terkenal. Ada dua hal sulit dalam ilmu komputer: invalidasi cache dan penanaman variabel. Menyimpan data di cache itu mudah, tapi yang sulit adalah mengetahui kapan harus membuangnya. Jika kita terlalu agresif melakukan caching, pengguna mungkin terjebak lewat versi aplikasi yang lama dan penuh bug meskipun kita sudah rilis perbaikan. Kesalahan konfigurasi header CC bisa berakibat fatal. Karena itu prinsip kehati-hatian harus diterapkan.
Href hanya untuk aset yang punya fingerprint unik pada nama filenya, sedangkan untuk file HTML utama sebaiknya gunakan strategi no catch atau revalidate setiap saat untuk memastikan pengguna selalu mendapatkan referensi ke aset versi terbaru. Yang kelima ada asset optimization di multimedia. Dalam mayoritas website modern, lebih dari 60% halaman berasal dari gambar. Mengirim foto format PNG berukur 5 MB untuk ditambahkan sebagai thumbnail kecil adalah kejahatan format yang paling umum. Solusi pertamanya adalah menggunakan format modern. Tinggalkan JPG dan PNG lama beralih ke WebP atau AVIF. Format AVIF bisa menghasilkan kualitas visual yang sama dengan ukuran file 50% lebih kecil dari JPG. Browser modern sudah mendukung format ini dengan baik. Kita bisa menggunakan tag picture untuk memberikan fallback JPG bagi browser purba yang belum mendukung format baru. Memastikan kompatibilitas mundur. Selain format, dimensi juga krusial. Dengan mengirim gambar resolusi 4K ke layar HP yang lebarnya hanya 400 pixel, gunakan atribut srcset dan size pada tag img. Fitur ini memungkinkan kita menyediakan beberapa validasi ukuran gambar dan membiarkan browser memilih sendiri gambar mana yang paling pas untuk di-download berdasarkan lebar layar dan resolusi layar perangkat saat itu. Ini disebut responsive image. Browser di HP murah dan dengan koneksi lambat akan otomatis memilih gambar versi kecil yang hemat kuota, sementara iMac Retina akan mengambil versi resolusi tinggi. Strategi pemuatan gambar juga harus cerdas. Gunakan lazy loading untuk semua gambar yang berada di luar layar awal. Atribut native browser ini menuntut pengunduhan gambar sampai pengguna mengulir mendekati posisi gambar tersebut. Ini menghemat bandwidth awal secara signifikan dan mempercepat LCP, namun hati-hati jangan pernah melazy load gambar LCP. Gambar LCP harus dimuat cepat mungkin dengan prioritas tinggi karena penundaan pada gambar utama akan langsung merusak skor web vitals. Aset berat lainnya adalah web fonts. Font custom seringkali memblokir rendering teks sampai file font selesai diunduh. Untuk mengatasi ini, gunakan strategi font display swap di CSS. Ini memerintahkan browser untuk segera menampilkan teks menggunakan font bawaan sistem sebagai sementara, lalu menukarnya dengan font custom setelah font tersebut siap. Meskipun terjadi sedikit pergeseran visual, ini jauh lebih baik daripada pengguna menatap teks kosong. Kita juga bisa melakukan setting font, yaitu membuang karakter-karakter yang tidak terpakai dari file font yang bisa memangkas ukuran font hingga 90%. Terakhir, jangan lupakan minification dan compression. Minifikasi membuang spasi, komentar, dan menggantikan nama variabel menjadi pendek dalam kode CSS dan JS. Kompresi memadatkan file teks tersebut sebelum dikirim lewat jaringan. Broadly umumnya memberikan kompresi yang lebih baik daripada gadget. Pastikan server web atau CDN-mu sudah mengaktifkan kompresi Broadly secara otomatis. Gabungan dari optimasi format, dimensi, loading strategi, dan kompresi ini akan mengubah situs yang lambat dan berat menjadi pengalaman digital yang ringan dan menyenangkan. Yang keenam, ada integrasi keselamatan, menghargai waktu dan prinsip kemudahan. Tapi selama waktu adalah modal paling berharga yang tidak bisa didaur ulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan bersumpah demi waktu dalam surat Al-Asr dalam konteks performance optimization, membuat website yang cepat bukan sekedar mengejar skor hijau di Lighthouse, melainkan bentuk penghormatan kita terhadap untuk orang lain. Aplikasi yang paling lambat dan berat adalah pencuri waktu pengguna. Ia membuang titik berharga umur manusianya untuk menunggu loading. Seseorang mengembang muslim yang mengoptimalkan performa aplikasi sedang bersedekah waktu kepada ribuan penggunanya. Buktikan mereka menyelesaikan urusan lebih cepat sehingga sewaktunya bisa digunakan untuk kebaikan lain. Prinsip code split link dan tree-stacking adalah manifesti teknologi dari hadis Rasulullah SAW. Di antara kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Mengirimkan berkas JavaScript rahasia yang berisi fitur-fitur yang tidak dibutuhkan pengguna saat itu adalah bentuk kesia-siaan dan pemborosan kuota datang pengguna. Dengan melakukan tree-stacking, kita membuang yang tidak perlu dan hanya menjadikan yang bermanfaat, mencerminkan pola hidup seseorang mukmin yang efisien. Fokus dan jauh dari hal-hal yang memberatkan tanpa guna. Konsep Core Web Vitals mengajarkan kita tentang tasyir. Rasulullah SAW bersabda, permudahlah dan jangan mempersulit. LCP, largest contentful, pen yang cepat, berarti kita tidak membiarkan tamu menunggu lama di depan pintu. CLS,
kumulatif layout shift yang rendah berarti kita tidak menjahili pengguna dengan tombol tidak yang tiba-tiba bergeser saat mau diklik. Memberikan pengalaman pengguna yang stabil dan responsif adalah bentuk akhlak mulia dalam melayani sesama, menghindarkan mereka dari frustasi dan kesalahan. Strategi kacang mengajarkan kita tentang husnul idat dengan menyimpan data yang sering diakses di cache. Yang terakhir ada kesimpulan kecepatan adalah fitur. Yang pertama ada strategi rendering yang tepat. Kita telah membedakan trade-off antara CRS, SSR, dan SSG. Tidak ada satu strategi yang menang mutlak. Yang kedua ada rapor merah Google. Kita belajar bahwa Google menilai web dari kacamata pengguna. Yang ketiga ada JavaScript. Kita menyadari bahwa mengirim image JavaScript ke ponsel murah adalah dosa arsitektural. Yang keempat ada semi menyimpan. Kita memahami bahwa request tertepat adalah request yang tidak pernah dikirim. Yang kelima ada multimedia yang cerdas. Terakhir kita belajar mengelola aset terberat di web, gambar, dan font. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.